Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Selasa 26 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes, bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapakah yang dimaksudnya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudnya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah dia?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus,
Perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya menjadi momen yang pasti tidak hanya diliputi dengan kegembiraan, tetapi juga kesedihan dan ada saling kecurigaan di antara para muridnya. Pada saat itu, Yesus secara pribadi menyatakan bahwa waktu penderitaannya sudah semakin mendekat dan ada dari murid-muridnya yang bahkan akan menyangkal dan mengkhianatinya. Yesus secara pribadi tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Tetapi ia tetap berhadapan muka dan memberikan roti kepada orang yang akan mengkhianati dia. Kasih Yesus sungguh luar biasa. Tidak ada kebencian bagi mereka yang berusaha membunuhnya atau mengkhianatinya. Semuanya dilakukan karena taat kepada kehendak Bapanya dan untuk keselamatan kita, umat manusia. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Perikop Injil hari ini sekali lagi mengajak kita untuk kembali memaknai dan membaharui relasi pribadi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama dan alam semesta di sekitar kita. Dalam relasi dengan sesama, tentu kita secara pribadi akan merasa kuat karena selalu mendapat dukungan dari orang-orang terdekat kita. Entah itu suami, istri kita, sahabat kita, rekan kerja kita, atau konfrater kita. Kita bertumbuh dan berjalan bersama. Namun terkadang, seperti para murid, kita kadang kurang menghargai kebersamaan, relasi kita dengan sesama, kebaikan sama saudara-saudari kita. Kita mengkhianati orang yang dengan tulus telah mencintai dan mengasihi kita. Tentu secara manusiawi, orang bisa menjadi kecewa dan terluka karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang-orang yang sungguh dikasihi, sangatlah menyakitkan. Saudara, saudari, adik-adik, ibu bapak, sama saudari yang terkasih dalam Kristus. Karena itu, marilah kita berusaha agar kita tidak mengkhianati sahabat kita, anggota komunitas kita, rekan kerja kita, maupun yang hidup berumah tangga. Berusahalah untuk tidak mengkhianati suamimu, istrimu, karena sekali lagi pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, orang yang sungguh dikasihi, pasti sangatlah menyakitkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam relasi kita dengan Tuhan, marilah kita juga berusaha untuk hidup baik dan benar, tidak mengkhianati Allah yang maha baik, yang telah mengutus putranya Tuhan kita Yesus Kristus menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih dan kebaikan Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berusaha setia. Ingatlah, setiap kita pertama-tama dan terutama bukan dipanggil untuk menjadi orang hebat, tetapi dipanggil untuk menjadi setia. Setia dalam iman kita akan Yesus, dan juga setia dalam tugas karya panggilan yang telah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.